Monterado, sebuah wilayah di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pernah menjadi saksi bisu berkilaunya tambang emas pada abad ke-19. Di era 1776 sampai 1884, daerah ini menjadi kawasan ekonomi yang pesat. Setidaknya terdapat 14 kongsi penambangan yang didirikan oleh para penambang Tiongkok pada saat itu. Menurut catatan berbahasa Mandarin dan terutama yang catatan Belanda, sekitar tahun 1740-an itu Sultan atau Raja di Kalimantan Barat mendatangkan orang Hakka untuk ke Kalbar, ke wilayah mereka untuk menambang emas. Ini dipicu oleh informasi yang datang dari Bangka Belitung. Karena Sultan Palembang sebagai penguasa Bangka Belitung banyak mendatangkan orang Hakka untuk menambang timah di daerahnya. Nah, salah satu sultan di Mempawah, Panembahan Mempawah, merasa tertarik karena di daerahnya ada potensi emas. Dia perlu orang yang bisa mengolah itu. Sementara sebelumnya kan dengan cara tradisional tidak sesuai harapan. Kemudian pada tahun 1750-an didatangkanlah besar-besaran orang dari negeri Cina ini, ya, yaitu orang Hakka. Tercatat katanya bisa sampai 20.000 sampai 30.000 orang. Nah, orang Hakka memang terkenal sangat jago mengatur pengairan yang bisa memisahkan batu, bongkahan batu, tanah, pasir dan tanah, memisahkan dari emas-emasnya. Selain di Monterado, Kesultanan Sambas juga mendatangkan penambang Hakka ke Mandor, Kabupaten Landak. Upaya ini terbukti mendatangkan kemakmuran bagi Kesultanan Sambas dan Mempawah. Pada masa kejayaannya, kongsi-kongsi di Monterado membentuk federasi dengan nama Hesun Chongting dan kongsi di Mandor bernama Kongsi Lanfang. Mereka diberi kekuasaan dan hak untuk mengatur kehidupannya sendiri dan memilih pemimpin secara demokrasi layaknya sebuah republik. Fed juga mencatat bahwa Sultan ini dengan sangat lihai melakukan monopoli dan melarang para penambang ini melakukan pertanian, perdagangan, bahkan impor garam. Nggak boleh, apalagi impor persenjataan dan mesiu untuk menjaga keamanan, ya. Kalau kita simpulkan dari situ, sebenarnya para pekerja tambang ini hanya sebagai pekerja kasar saja yang wajib setor, dikasih kompensasi hanya segitu saja. Sama sekali kalau dalam konteks simbiosis mutualisme itu jauh, ya. Tidak ada itu. Nah, orang pinter di belakang ini ya jelas-jelas pemimpin-pemimpin mereka. Itu yang di Monterado. Sementara di Mandor ada Lo Fong Pak, pendiri yang pertama yang jago. Ini orang pinter. Dia meletakkan dasar pembentukan kongsi itu. Nah, Belanda kemudian melihat model ini seperti republik. Oleh sebab itu, Belanda menyebutnya republik. Sementara dari sudut orang Hakka ini kongsi, dia menyebut dirinya kongsi. Ya, sama sekali mereka tidak ada konsep yang disebut republik. Sebenarnya istilah republik itu muncul pertama kali disebutkan oleh seorang pejabat kolonial namanya Van Meteren Brouwer. Dia menyebutkan republik karena kongsi ini demokratis dalam memilih pimpinan. Jadi berapa tahun sekali mereka berganti pimpinan, dipilih dari ketua kongsi-kongsi yang kecil, seperti itu. Dan juga mereka mempunyai kekuasaan yang besar seperti sebuah negara, punya kekuasaan
membentuk angkatan perang, kemudian kekuasaan membuat jaringan perdagangan, jaringan transportasi, membuat sekolah, mengenakan pajak dan cukai dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan seperti sebuah negara. Orang Barat menyebut republik karena mereka menggunakan konsep eurosentris, cara pandang orang Eropa, bahwa kalau suatu pemerintahan atau mengelola suatu wilayah tidak dengan dinasti-dinasti, itulah republik, sudut pandang Eropa. Pada orang Tionghoa dari sejak dulu ada konsep yang disebut hui. Hui itu perkumpulan, anggota-anggota yang berkumpul bersama, membentuk untuk mencapai suatu tujuan kebersamaan, kepentingan bersama. Jejak peninggalan kongsi yang kini masih tersisa hanyalah sebuah tiang yang terletak di ujung pasar Montrado dan Tugu Elang di Kecamatan Montrado. Sedangkan di Mandor, terdapat sebuah monumen dan kelenteng yang dibangun sebagai peringatan kepada pemimpin pertama Konsi Langfang, Lo Fang Pak. Kuatnya pengaruh kolonial Belanda di Kalimantan Barat membuat Federasi Hesun Chongting dan Kongsi Lanfang tunduk. Hingga pada tahun 1884, Kongsi penambang Tiongkok ini runtuh dan dibubarkan setelah eksis selama lebih dari 100 tahun. Di Montrado 2 kali perang, sangat sengit, sangat seru. Kemudian pada tahun 1854, Kongsi di Montrado dihabisin, ditaklukkan, kemudian dibubarkan. Nah, perang Kongsi yang ketiga itu terjadi di Mandor, Lanfang Kongsi. Ini tadinya mereka bisa bertahan 30 tahun kemudian setelah kejatuhan Montrado, karena mereka memilih untuk bekerja sama, kooperatif. Tetapi akhirnya mereka juga dihabisin pada tahun 1858 ya. 30 tahun kemudian, kurang lebih seperti itu. Dan setelah 2 kongsi ini, entitas ini dihabiskan, semua dibubarkan. Belanda mencari jalan lain lagi untuk mensupport sumber daya alam dan apa-apa untuk dikeruk dibawa ke negerinya. Habislah masa kongsi itu. Mereka itu kan kemudian ada kontrak yang ditandatangani oleh pemerintah kolonial dan kongsi. Kemudian wilayah mereka juga diawasi, disebut distrik Tionghoa kan Mbak, kalau di beberapa tulisan laporan kolonial itu. Jadi kemudian mereka diawasi. Kemudian kadang-kadang ada beberapa tempat yang penduduknya kemudian dimobilisasi ke wilayah pesisir yang mendekati kantong-kantong militer kolonial sehingga pengawasannya mudah. Pasca runtuhnya pusat kongsi penambang emas di Kalimantan Barat, kota Singkawang dan sekitarnya menjadi tujuan utama para penambang Tiongkok bermigrasi. Di sini mereka memulai kehidupan baru dengan beralih mata pencaharian dan melakukan perkawinan dengan masyarakat lokal. Wilayah Kaliasin, Kecamatan Sedau, Singkawang Selatan, merupakan salah satu permukiman yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Tionghoa suku Hakka. Masyarakat di sini sebagian besar memanfaatkan lahan sekitar tempat tinggal mereka untuk bertani. Namun tidak sedikit dari masyarakat yang juga membuka usaha dan berdagang. Seperti halnya Johnny Sun, seorang keturunan Tionghoa yang mendirikan usaha peti mati sebagai mata pencahariannya. Waktu itu kita masyarakat khususnya orang kami, orang Tionghoa, kita mau pakai peti mati aja susah. Akhirnya Bapak usaha ini kita bukan ibaratnya sumpah orang mati. Kadang ada istilah itu, kita jual peti mati, sumpah orang mati. Kalau misalnya orang sudah meninggal, kalau tidak ada ini, bagaimana orang mau pakai kan?
Peti Tionghoa itu kebanyakan kita pakai kayu urin, kayu besi, dan kayu belian tadi. Itu untuk kita ini karena kita menjaga tulang leluhur kita supaya tidak diganggu serangga, binatang-binatang yang lain. Kita intinya menjaga tulang leluhur kita. Ya, naga ini ya ibaratnya supaya bagus, fungsinya bagus ya untuk pada saat untuk pemakaman orang tuanya. Nah, motif naga ini yang lumayan. Kalau motif naga ini khusus untuk laki-laki. Kalau untuk yang ibu-ibu pakai hong. Dan juga kita punya misi dan kita punya visi juga. Visi untuk buat peti mati ini, kita tidak semua mengambil keuntungan. Kita ada subsidi silang namanya. Yang ada harus membantu orang yang kurang mampu. Masyarakat etnis Tionghoa di Singkawang pada umumnya memiliki bidang usaha yang erat kaitannya dengan suku asal mereka. Di Desa Sakok, Singkawang Selatan, industri keramik Singkawang juga menjadi usaha yang digeluti etnis Tionghoa. Almarhum nenek itu Thai Thiam Jin, beliau yang dirikan ini Sinaterang. Terus udah almarhum turunkan ke orang tua, baru ke saya. Kalau saya pun saya nggak megang Sinaterang, saya bikinnya masih tetap di Sinaterang, tapi saya punya brand sendiri gitu, khusus bikin yang souvenir, bikin miniaturnya Gucci Singkawang gitu. Kalau brandnya saya pakai nama saya sendiri, Abui Keramik gitu, karena lebih banyak yang dikenal itu Abui itu biasa datangnya nggak tahu yang mana itu carinya Abui gitu kan, jadi saya pakai Abui Keramik. Motif yang saya desain sendiri seperti motif 3 etnis, juga ada naga, bunga itu ada sebagian yang saya itu sendiri. Dulu ini kan memang Gucci ini kan dari Tiongkok sana ya, kerajaan dulu. Dari kerajaan itu sering simbolnya itu naga. Naga itu cuman simbol naga aja. Kayak Gucci kan sebutnya itu naga Ming, itu Gucci yang dibuat dari dinasti Ming. Jadi disebut itu Gucci naga Ming. Terus ada satu lagi yang 8 dewa. 8 dewa itu kan 8 makhluk abadi ya. Nah itu 8 simbol kebahagiaan juga, keberuntungan, kekayaan apa itu semuanya itu satu. Mungkin dulu dari desainnya itu mendesain motifnya itu. Tungku naga menjadi ciri khas dalam pembuatan keramik di Singkawang. Sayangnya, kini tak banyak lagi perajin keramik yang menggunakannya. Sebagian dari mereka memilih beralih menggunakan tungku pembakaran elektrik. Inilah tungku naga kita yang ada di Singkawang, tungku naga legendaris ini. Tapi sekarang udah nggak jalan lagi, nggak berfungsi karena sebagian udah rusak, terus perlu guci yang banyak untuk sekali operasi. Jadi kita nggak pakai tungku naga lagi gitu. Kalau untuk keramik yang kecil sampai yang besar itu ribuan keramiknya. Itu perlu waktu yang lama untuk jadikan banyak keramiknya itu. Berapa lama, Pak? Untuk kondisi sekarang karyawan kan dikit ini mau berbulan-bulan ini sampai selesai. Belum lagi diglasir gitu, di pewarnaannya lagi gitu.
Pada 1955, keramik Singkawang berada pada puncak kejayaannya. Seiring perkembangan zaman, kini keramik Singkawang kurang diminati. Meski begitu, Suhandi terus berusaha dan berinovasi agar keramik Singkawang tidak punah dan tetap lestari. Ada satu perjuangan leluhur kita juga ya, untuk dulu itu berjayanya keramik Singkawang itu kalau selesai gitu aja itu saya merasa sayang gitu. Yang jelas saya nggak akan tinggalkan keramik lah, dan masih akan terus pertahankan gitu. Munculnya kemajemukan masyarakat Singkawang pasca runtuhnya usaha penambangan di Monterado dan Mandor memunculkan dinamika yang harus terus dirawat dari hari ke hari. Hadirnya kedai-kedai kopi di Singkawang digunakan masyarakat sebagai sarana untuk berinteraksi sosial dan membangun persaudaraan dari berbagai latar belakang etnis, ras, suku, maupun agama. Saya sejak kecil sudah sangat akrab dengan yang disebut kopi tiam. Warung kopi ya, hampir setiap pojok, bukan hanya di pasar, itu ada kopi tiam. Tradisi ini, kebiasaan ini gini, mereka bangun pagi. Sebelum bekerja, itu ngopi dulu di warung kopi, ketemulah lintas etnis, lintas kawan, entah apa saja, tumplek di situ, saling ngomong, bicara apa-apa, minum kopi, ngobrol. Interaksi itu terjadi. Nah mungkin juga itu sangat merakyat, tidak lihat level kamu apa, merupakan suatu melting pot. Nah di dalam warung kopi itu, kopi tiam, meja satu ini tidak seperti yang sering kita lihat di kota besar ya. Orang masing-masing duduk di meja, nggak saling kenal. Di sana itu saling kenal. Kadang kita duduk sebentar di sana, nyebrang ke sini, ke sana, bergaul. Ya itu mungkin salah satu model, salah satu kebiasaan yang membuat toleransi itu mudah tercapai ya, karena sering berkomunikasi. Ketika saya kecil, saya sering menyaksikan ayah saya buka satu toko kecil ya. Jadi biasanya teman atau sahabatnya suka datang, dan itu bukan hanya orang Tionghoa saja, bukan kalangan sendiri, tapi ada orang Bugis ya dari Sulawesi Selatan, ada orang Ambon, ada orang dari Kupang, NTT, orang Dayak, macam-macam. Kadang-kadang bisa ngobrol dengan ayah saya sampai berjam-jam. Nah, sebagai anak kecil saya suka menyaksikan. Saya masih ingat di benak saya, si bapak ini, bapak itu gitu ya. Nah, itu. Jadi interaksi itu sudah sedemikian rupa. Dan di masyarakat luas sendiri memang begitu. Dekatnya rumah-rumah ibadah kelompok agama yang berbeda menjadi penanda terjalinnya toleransi antar umat beragama di kota Singkawang. Setara Institut merilis, tahun 2018, 2021, dan 2022, kota Singkawang mendapat predikat sebagai kota paling toleran se-Indonesia. Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Jadi di Singkawang ada suku besar yang jumlahnya, dalam arti besar, jumlahnya banyak. Jadi suku Tionghoa, suku Dayak, suku Melayu. Di luar itu ada 17 panguban. Panguban itu ada 17, bermacam-macam panguban itu. Mereka selalu hadir bersama kita dalam berbagai event kegiatan, sehingga di situ tampil kebersamaan. Ada slogan, kita berbeda-beda tapi tak boleh dibeda-bedakan. Singkawang juga dijuluki kota 1000 kelenteng.
Nah, tempat ibadah satu dengan yang lain itu berdekatan, dan ini kami saling menyesuaikan diri. Inilah bentuk keberagaman. Pernah juga Imlek dan Cap Gome itu pawai jatuh di hari Jumat. Menjelang sembahyang Jumatan, kegiatan pawai itu berhenti. Dengar azan nggak? Musiknya berhenti, guys. Boleh nanya, kok musiknya berhenti kok? Mau sholat kan? Oh, mau sholat ya? Oke, mantap. Kok, boleh tanya, kok musiknya berhenti kok? Hah? Kok musiknya berhenti? Oh, mau sholat ya? Mantap. Karena kita menghargai. Ini salah satu bentuk toleran kita. Jadi tempat ibadah itu berdekatan. Ini adalah sebuah momen atau situasi kondisi yang membuat kita semakin akrab. Di sana itu kita selalu berpegang petuah ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kamu masuk kampung saya, hargai kebiasaan kami, perilaku, tolong disesuaikan dengan adat tempat kami. Kedatangan etnis Tionghoa di Kalimantan Barat ikut berperan penting dalam pengembangan peradaban di Kalimantan Barat. Kongsi penambang Tionghoa tercatat pernah melakukan perlawanan terhadap penjajah, berintegrasi dan membentuk identitas, serta berasimilasi secara damai dengan masyarakat lokal. Di Montrado itu ada belasan pimpinan, nama-namanya tercatat. Mandor juga belasan pemimpin. Mereka melakukan perlawanan yang luar biasa dan berkorban jiwa dan nyawanya untuk mengusir penjajah. Ini kan sebenarnya sudah memenuhi kategori perintis kemerdekaan. Ya, melawan, mengusir penjajah. Sesuatu yang saya pikir wajar untuk dipikirkan. Dia lakukan pengakuan sehingga kita utuh sebagai anak NKRI.